Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صدق الله العظيم وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz al-muhtaramin, segenap pengurus DKM masjid, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang insya Allah selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Remaja putra putri dan anak sekalian yang dirahmati Allah, seminggu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Makkah dan Madinah, dan kondisi baik di tanah suci Mekah dan Madinah sudah kembali normal. Jadi saf-saf sholat itu rapat seperti rapatnya saf sholat di Masjid Baitur Rahman ini. Bahkan banyak yang tidak bermasker, Bapak Ibu. Ustaz Nanang kagak pakai masker, di sana juga sama, banyak yang nggak bermasker. Tapi alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan yang hadir juga di majlis yang mulia ini Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Bahkan Bapak Ibu, saking padatnya jemaah umroh, sewaktu kami hendak sa'i dari Safa ke Marwah usai melaksanakan tawaf, kami dioper ke lantai atas. Kata laskarnya, itu lantai bawah sudah full dengan jemaah umroh sehingga harus sa'i di lantai atas. Begitu saya sampai lantai atas, saya longok. Ngerti nggak longok? Saya tengok, saya lihat, betul itu saking padatnya lantai sa'i sampai kagak kelihatan, ketutup sama jemaah umroh, dan semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Ini saya sampaikan supaya kita nggak ragu tentang kondisi real yang ada di tanah suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah semuanya berjalan normal. Maka bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan ragu. Yang penting niatnya mantap dan setor. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim ada satu surah yang disebut dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita buka mushaf Al-Quran, itu surat yang pertama kali kita dapati adalah surah Al-Fatihah. Padahal wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad bukan Al-Fatihah. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad di Jabal Nur di Gua Hira adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbuka alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Luar biasa, Al-Quran ini dari luar kepala semua. Saya baca bisa nyambung, Alhamdulillah. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Lalu kenapa yang ditaruh di awal Al-Quran bukannya Al-Alaq, melainkan surah Al-Fatihah?
Jawabannya kita temukan dalam tinjauan Ulumul Quran. Para ulama memberikan setidak-tidaknya 3 alasan. Yang pertama, karena surah Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad secara full, secara lengkap. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir turun sekaligus kepada Nabi Muhammad untuk yang pertama kalinya. Surat-surat sebelum Al-Fatihah turunnya nggak full, hadirin. Turunnya tidak lengkap. Ada yang turunnya 5 ayat dulu, ada yang turunnya 10 ayat dulu, ada yang turunnya 15 ayat dulu, bertahap. Sementara Al-Fatihah turunnya sekaligus kepada Nabi Muhammad. Karena itulah Al-Fatihah menjadi awal Al-Quran dalam urutan surah. Alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi sebut surat itu namanya dengan Al-Fatihah yang artinya pembuka. Namanya pembuka, duduknya ditaruh di awal. Ilokan pembuka, naruhnya di tengah. Ilokan pembuka, naruhnya di akhir. Yang namanya pembuka, letakkan di awal. Alasan yang ketiga, kata ulama Al-Quran, kenapa sih bukan Al-Alaq 1-5 yang ditaruh di awal Al-Quran, tetapi justru Al-Fatihah? Kata ulama Al-Quran, 114 surah isi dan kandungannya terangkum dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat tentang keimanan kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat tentang ubudiyah. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat tentang kisah-kisah masa lalu. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat tentang kabar-kabar masa yang akan datang. Di dalam surah Al-Fatihah ada al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah. Isi dan kandungan Al-Quran termaktub secara global dalam surah Al-Fatihah. Itu sebabnya Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Maka dengan 3 alasan ini kita jadi tahu kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal Al-Quran, bukannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kita masih panjang umur, sehat walafiat, sempat-sempetin untuk mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Sebab surah Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis salat. Membaca Al-Fatihah harus benar, harus tartil, harus sesuai dengan contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara contohnya, Nabi ketika membaca ayat terakhir surah Al-Fatihah, waladhdallin, itu dibaca panjang 6 harokat. Waladhdallin, 6 harokat Nabi baca. Sahabat dengar, sahabat sampaikan kepada generasi berikutnya, terus sampai kepada kita. Maka kita pun membaca waladhdallin harus 6 harokat. Iya sih, kalau lagi sholat tarawih, imam ada yang baca Al-Fatihahnya lambat, ada imam yang baca Al-Fatihahnya cepat. Terutama yang sholat tarawihnya 20 rakaat, imamnya pada ngebut, ngepot, sampai ngetrek baca surat Al-Fatihah. Boleh dalam tinjauan ilmu tajwid, asalkan bacaannya benar dan gerakan sholatnya tetap ada tumakninahnya. Kalau imamnya nafasnya panjang seperti Ustaz Nanang, nafasnya panjang karena sering makan Indomie, sehingga nafasnya panjang. Satu surat Al-Fatihah dibaca 1 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum girang enggak? Girang enggak?
pikirannya. Dan imam bacaannya cepat ditandain sama makmumnya. Saya demen nih sholat di Masjid Baitur Rahman, imamnya bacaannya cepat jadi cepat kelar. Pun sebaliknya kalau imam bacaannya lambat ditandain juga Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mau itu baru bismillah aja tuh. Kapan kelar atau sholat tarawih 20 rakaat? Akhirnya tuh makmum besok malamnya nggak mau sholat di Masjid Baitur Rahman. Ngapa? Imamnya lama bener kalau baca Al-Quran. Dia pindah ke masjid tetangga. Begitu sampai di masjid tetangga ternyata imam yang semalam juga. Tinggal bener masjidnya. Ya sekarang pelajari Bapak Ibu Al-Fatihah. Dan dari itu bacaan Al-Fatihahnya yang masih belum pas, kita datangi ustadz-ustadz kita yang memang kompeten dalam bidang Al-Quran, supaya Al-Fatihah kita waktu demi waktu mengalami peningkatan kualitas. Sebab Al-Fatihah yang bagus bisa mengupgrade kualitas ibadah sholat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua sebelum saya akhiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah berada di 10 hari yang terakhir, ibadahnya semakin rajin, semangatnya semakin menguat. Alhamdulillah di masjid kita saya lihat ini safnya cukup stabil. Kalau di masjid-masjid lain itu ada yang tadinya 10 saf jadi 7 saf, ada yang 7 saf jadi 5 saf, yang tadinya 5 saf tinggal 3 saf. Itu pun Safii, Safrudin, Safrizal 3 saf. Ya Allah, semoga semuanya ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.